Selamat datang kembali di Calbornet Trader. Di video kali ini saya akan Malaysia untuk saham-saham dari sektor teh. Pertama, Buka yang ditutup di 141 menguat 0,71%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Buka akumulasi. Gak tahu nih Buka nih ada crossing apa. Ya, tapi ya crossing terus tiap hari ini. Tuh kemarin aja akumulasi tapi lihat kempes kan nggak mampu naik juga. Secara teknikal bagus. Ini aja Bapak Ibu simple analisanya. Ini kan ada EMA 200 nih. Dan kebetulan itu neckline. Dan itu ada pola yang akan terbentuk kalau benar ya. Bisa jadi pola inverted head and shoulder. Berarti kalau memang mau membentuk pola inverted head and shoulder, harusnya gak jebol 130. Jadi di situ area stop loss Bapak Ibu. Berarti nggak usah pakai dong 120. Nggak usah menurut saya. Karena kalau sampai seminggu, 2 minggu ke depan dia nggak mampu naik 150 malah jebol 130, lemah ke bawah. Mungkin gak naik ya, bisa jadi bulan depan, tahun depan ya bisa aja, cuman ke bawah dulu menurut saya lah ya. Jadi kalau mau bagus ya minggu depan harus tembus 150, bagus tuh. Kalau minggu depan tembus 150 bagus, Buka bangkit. Walaupun tahu sendiri kan bagaimana sektor realnya, usahanya juga lagi nggak ada apa-apa kan, jual beli apa pembayaran digital aja saat ini. Nah itu ya, tapi secara teknikal ya, kalau dia saatnya bangkit ya bangkit aja. Itu ya, tembus 150 gas. Awal bangkit, target ya 20% kita targetkan. 150 tembus 180 arah Buka. Lanjut Goto yang ditutup di harga 58 terkoreksi 1,69%. Asing net buy. Kalau bakar semuanya Goto akumulasi. Nggak tahu nih ada crossing apa nih. Tiba-tiba besar juga ya. Secara teknikal Goto ada distribusi, tapi selama nggak jebol 55 ya udah hot aja. 54 buang kalau sampai membentuk lo baru. Kalau mau bagus ya minggu depan tembus 60, tutup di atas 60 bagus. Ada peluang ya 20% juga sampai awal Agustus 6,772 ya. Yang penting minggu depan tembus dulu, tutup di atas 60. Goto disclaimer analisa kembali. Lanjut IMTK yang ditutup dengan 610 menguat 3,38%. Asing net sell. Kalau bakar semuanya IMTK di distribusi. IMTK bagus, arah atas nggak? Iya. Pakai supportnya 580. Ini swing low, iya mudah-mudahan. Ya ini gambar saya juga ya, potensi sideways, potensi mantul dari 580. Ya potensi, tapi kita lihat aja minggu depan. Kalau minggu depan dia balik ke arah jebol 580, downtrend ke bawah. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Uji berapa? 650, 660. IMTK. Lanjut. SRTG yang ditutup dengan 1950 terkoreksi 2,01%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SRTG di distribusi tipis. SRTG bagus. Sideways. Tembus ke 2000. Ada peluang tembus. Cuman saat ini supportnya pakai yang berapa? Ya pakai support kuat. Bisa pakai 1800. Boleh nggak saya pakai 1950? Kalau jebol itu saya buang dulu. Nanti saya bebek di bawah. Boleh. Nggak ada salah. Itu ya. Jadi setiap strategi ada plus minusnya, nggak ada. Minusnya apa yang cut loss kalau jebol 1940 cut loss? Ya kalau tiba-tiba balik arah ya itu minusnya. Tapi kalau dia terus turun plus kan untung kan bisa buyback di harga bawah. Ya tadi ya ada plus minusnya. Yang nggak pakai stop loss di area 1950 plusnya ya kalau dia balik arah Bapak Ibu follow the trend. Tapi kalau terus turun Bapak Ibu lossnya lebih besar. Nah gimana yang tepat benar? Nggak ada. Kembali ke Bapak Ibu pengalamannya yang mengajarkan. Percaya aja saya omongin nih. Ya, teknikal tuh bisa dibaca, bisa dianalisa. Chart nih bisa digambar, bisa dianalisa. Walaupun ada yang bilang sembarangan, terserah bandar. Nggak ada bandar terserah. Kalau gambar chart, ya pasti ada tujuannya, ada itu ya. Tapi ya kembali ke masing-masing. Kalau percaya chart ini halusinasi, digambar-gambar sembarangan, ya terserah. Ya kembali lagi di market nih nggak ada ilmu pasti, nggak ada ilmu yang pasti benar. Ini yang paling bagus nggak ada. Kembali ke masing-masing ya. Kembali lagi apa? Pengalaman Bapak Ibu. Ya ada orang yang harus pakai indikator banyak, pakai stokastik, EMA CD, MA, ada yang pakai EMA 5, ada yang pakai EMA 50, 20, ada yang pakai 60. Apakah bisa didebat? Karena perbedaan EMA nggak bisa didebat. Karena pengalaman dia pakai EMA yang orang lain mungkin yang pakai EMA 60 itu nggak pernah pakai EMA 50. Jarang atau dia nggak cocok.
Beda, nggak bisa dipaksakan EMA 60 ini salah. Yang benar akurat tuh EMA 50 nggak pasti. Begitu juga EMA 50 ya, itu. Jadi SRTG harusnya ke atas. 2000 tembus awal Agustus. Mudah-mudahan Agustus ya, bukan awal. 2200 arah. Kenapa? Ini baru awal bangkit. Ya, secara view memang support kuatnya pakai 1800. Tapi apakah dikasih ke bawah? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kembali lagi strategi Bapak Ibu gimana nih biar dapat saham average terbaik. Gak bisa average yang pas tepat habis beli langsung naik bat. Ya, nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi peluangnya kecil. Jadi gimana Bapak Ibu strateginya average-nya bisa terbaik walaupun nggak pas-pas banget bottom, nggak juga tinggi-tinggi banget, pas menurut Bapak Ibu dan sahamnya rally. Yang penting risk-nya tahu. Itu ya. Bagaimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan? Apakah mau hot, cut loss atau average down? Ya, itu nggak ada yang salah. Cut loss nggak salah, average down nggak salah. Hot yang ada nggak salah juga. Itu ya SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup di 179 menguat 0,56%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, SCMA menarik akumulasi. SCMA bagus, bangkit, udah confirm gak breakout? Harusnya confirm. Supportnya pakai berapa? Tetap 165. Trennya nutup gap dividen 200. Kapan kira-kira target Agustus? Ya awal-awal lah, mudah-mudahan. Kalau dia membentuk swing low-nya 100 di bawah 170 tuh menarik spek buy. Kalau dikasih bawah itu ya arahnya kemana? Ke atas. Kalau pandangan saya ini paling swing low. Ya nggak tahu swing low-nya di mana. Apakah di 179, 175, 165 atau malah jebol kan? Habis itu naik. Kalau pandangan saya sih naik. Swing low-nya untuk naik. Ya belum saatnya downtrend. False breakout tuh belum. Itu untuk SCMA. Lanjut. WIRG yang ditutup di 110 menguat 2,8%. Asing net buy. Dan bekas punya WIRG didistribusi. Ya, rebound. Langsung saja ke tekniknya. WIRG rebound karena sentimen apa itu tadi? Ada proyek AI apa gitu ya yang akan dirancang Indonesia. Nah, itu makanya saham-saham teknologi ya khususnya ya internet, infrastrukturnya tuh pada naik kan. Saham-saham teknologi kecuali Buka Goto kan beda tuh. Beda itu lebih ke apa tuh? E-commerce-nya beda. WIRG, terus DCII. Terus apa lagi ya? Itu yang menjadi sentimen dia rebound. Infrastrukturnya tuh ada tuh. Jadi saat ini bagus nggak bagus, tapi kalau bisa tembus dulu 115 minggu depan ya. Supportnya tetap pakai berapa? 97 100 support harus dijaga. Harga sekarang ya nanggung. Kalau Bapak Ibu kemarin beli dekat-dekat support cicil coba ya bisa. Ya udah lihat chart enak dong. Coba kalau belum pasti keganggu psikologisnya karena dia terus turun. Ya yang penting respon Bapak Ibu. Ya ini support kuat ya tinggal bagaimana. Kalau nggak sesuai harapan cut, hot atau average down itu. Ya WRG kalau menurut saya sideways untuk naik. Itu. Lanjut. GIA yang ditutup di 69 terkoreksi 1,42%. Asing net buy. GIA akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke tekniknya GIA tunggu tembus 80 menarik. Kalau dia lepas FCI siap-siap bangkit. Ada nggak saat-saatnya bangkit? Ada. Apalagi kan mau diangkat nih. Mau pembelian pesawat-pesawat baru. Lihat Danantara juga. Suntik dana berapa kemarin dah? 6 apa 8 triliun tuh. Ya tunggulah waktunya. Sabar aja. Momentumnya ada. Story-nya ada. Tinggal tunggu waktu. Sabar. Ya. Harusnya kalau mudah-mudahan ya minggu depan kalau tembus 80 menarik. Kuncinya tuh 80. Tembus gas. Target minimal 100. GIA. Lanjut. MPPA yang ditutup harga 58 terkoreksi 4,91%. Asing net sell. Kalau bekas main MPPA didistribusi. MPPA bagus. Pokoknya yang penting MPPA nggak jebol berapa? 54 lagi jebol buang. Udah 10% buang. Target kemana? 7275. 20% targetnya. Cut lossnya 10%. Kalau tertarik MPPA. Lanjut. MLPL yang ditutup harga 103 terkoreksi 2,83%. Asing net buy. Kalau bekas main MLPL akumulasi tipis. MLPL yang penting jangan jebol berapa 97. Koreksi-koreksi dikit ambil kesempatan buy. Masih trennya ke atas. Pokoknya jangan jebol 97 aja. Cicil ke bawah kalau berminat MLPL. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Bovin yang ditutup harga 790 menguat 4,63%. Asing net buy. Kalau bekas semuanya Bovin didistribusi tipis.
Bevin mantul dari support 750, aman gak aman? Volume juga besar, harusnya ini arah atas. Minggu depan arah minimal itu 825, 850. Ya, lebih cenderung ke atas, tapi ini disclaimer ya. Supportnya sudah jauh tuh. Kalau mau ya stop loss di bawah 740. Bevin. Lanjut. Di MMX yang ditutup dengan 382 terkoreksi 1,54%. Asing net sell. Kalau bekas mainnya di MMX di akumulasi tipis. Di MMX lagi sideways, saat ini masih aman. Pokoknya yang jangan coba berapa? 374. Target masih sama 420 400 ya. Mudah-mudahan minggu depan jalan. Risknya kecil tuh paling 3 sampai 4%. Aduh, kecil kalau tertarik di MMX. Disclaimer. Yang terakhir, film yang ditutup di harga 1635 menguat 0,92%. Asing net sell. Kalau bekas mainnya film akumulasi tipis. Film mantul dari support, aman gak? Aman. Supportnya sekarang saat ini masih di 1470. Target kemana nih kalau jalan? 1800 2000 Agustus kita targetkan. Mudah-mudahan serius ya. Karena sudah selesai reisunya, sudah selesai bottomnya, mudah-mudahan. Harusnya sih swing atas. Kalau menurut saya 1800 tuh bisa minggu depan. Tapi disclaimer ya Bapak Ibu. Disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.